Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Marananta dengan NIM 123450075 dari kelompok 2DS. Di sini saya akan mempresentasikan bagian hasil kerja saya, yaitu saya menguji Friedman, lalu perbandingan berganda. Yang pertama, Friedman. Di sini saya memilih data, yaitu minat akademik dan non-akademik Fakultas Sains. Jadi prodi Fakultas Sains ada 9. Yang pertama, kita masukin datanya, data frame, subjek, faktor 1 sampai 2. Karena di sini saya menggunakan 2, yaitu akademik dan non-akademik, age 9. Karena ada 9 prodi, kita pilih 9. Condition. Kita masukin prodi-prodinya nih. Lalu kita masukin beberapa orang nih yang minat. Ini data-datanya. Lalu kita masukin box plot, data score, data condition, border black, kolom ada 9. Sudah, ini saya memilih warna-warnanya. Lalu main distribusi nilai berdasarkan kondisi, ini buat judul. Xlab kondisi, YLab score. Oke, di sini jadi outputnya ini. Yang paling tinggi yaitu peminat dari prodi Sains Aktuaria. Yang kedua, saya menguji perbandingan berganda. Di sini saya pengen tahu p-value-nya dari ini, jadi saya menggunakan opsi ini, Friedman test, core condition, subject data, lalu setelah di-run akan menghasilkan output ini. Chi-square 78867, standar deviasi 8, p-value-nya 0,4466. Lalu di sini untuk perbandingan berganda kita harus menginstal dulu, install package patch. PMC R Plus sudah saya download. Terus kita masukin unit test, Fred Peirce unit test, core condition, subject data sesuai dengan yang Friedman tadi ya, summary unit test. Terus yang keluar outputnya adalah ini, key value-nya segini, tuh, PR-nya juga, ini kayak distribusinya gitu. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fauziah dengan NIM 123450002 dari Prodi Sains Data kelas RC kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum 8 analisis data statistika, yaitu statistika non-parametrik. Oke, pertama saya buka dulu RStudio-nya, habis itu ambil Markdown. Modul 8 ADS. Oke, yang pertama itu di sini saya akan menyiapkan terlebih dahulu data. Kita mulai dengan membuat tabel kontingensi dalam bentuk data frame di R. Data ini berisi mengenai informasi jumlah mahasiswa dalam setiap program studi berdasarkan minat mereka. Di sini saya akan membuat datanya yaitu mahasiswa Fakultas Sains di ITERA. Menyiapkan data terlebih dahulu. Membuat data untuk tabel kontingensi. Membuat data untuk tabel kontingensi. Dengan kodenya yang pertama itu data frame, program studi, ada program studi sains data,
sains atmosfer dan keplanetan, kimia, fisika, terus matematika, lanjut sains lingkungan, di situ ada farmasi, habis farmasi itu ada aktuaria, terus biologi. Habis itu kita buat minat akademik. Kita buat aja datanya itu misal sebanyak 228, 120, 155, 133, 238, 238, 160 dan 165. Kita buat datanya seperti itu. Habis itu ini kan udah ya yang di bidang akademik. Nah, ini lanjut di minat non akademik. Ada 72, 80, 45, 30, 67, 62, 40 dan 36. Habis itu menampilkan data yang telah dibuat, print data. Mari kita lihat outputnya. Harus ini data frame. Kurang ini. Oke, keluar outputnya guys. Oke, next. Berarti dari kode ini kita dapat penjelasan kita membuat data frame yang berisi ada 3 kolom. Yang pertama itu ada program studi, minat akademik, dan juga minat non-akademik. Nah, di data frame ini tuh ada format data tabular yang umumnya itu digunakan di R. Di setiap baris dalam data frame mewakili dengan program studi yang ada, dengan jumlah mahasiswa yang memilih dengan minat akademik dan juga minat non akademik gitu. Nah, fungsi dari print data ini tuh untuk menampilkan data yang telah dibuat di konsol ini. Nah, ini tuh namanya konsol. Nah, ini tuh output gitu. Selanjutnya yaitu langkah kedua itu membuat tabel kontingensi. Sekarang kita akan membuat tabel kontingensi dengan menggunakan data yang sudah kita buat, data yang ini. Tabel ini menunjukkan distribusi mahasiswa berdasarkan minat mereka dalam setiap program studi. Tuh, kodenya itu sendiri. Membuat tabel
itu tabel kontingensi S, tabel Erbin, data double ini data tadi itu kapital di atas ya, data minat akademik, koma data minat non akademik. Oke, lanjut. Itu menambah nama-nama kolom dan baris. Team names, tabel kontingensi, list. Oke, program studi, spasi, data program studi, minat sama dengan itu tadi ada minat. Kita menampilkan tabel kontingensi. Cara tadi sih print tabel kontingensi. Dengar ya. Oke, coba tenan. Nah, ini keluar. Tapi ini tuh tidak rapi. Oke, sebelum itu kita harus download terlebih dahulu fungsi dari patch catch kernel kabel ekstra. Nah, kita download ini lagi proses ya, download patch catch. Oke, sukses. Patch catch sama jeans. Oke, tentang oke, ini dia. Kok nggak serapi tadi ya? Ini tuh rapi. Ini jadi untuk yang kedua itu kita membuat tabel kontingensinya. Nah, buat kodenya itu sendiri, jika ingin tampilan tabel lebih rapi, kita menggunakan fungsi library dari Kernel ini sama kabel ekstra. Bedanya menggunakan fungsi ini sama tidak menggunakan fungsi ini tuh di visualisasinya aja sih, di outputnya. Kalau pakai ini tuh lebih rapi aja gitu, seperti ini. Nah, ini kan output untuk distribusi minat akademik dan non akademik di fakultas sains ITERA-nya tuh tabel tuh lebih rapi ya, kayak sains data ini berurut, SAP berurut, kimia berurut, fisika, MTK, SLL, farmasi, aktuaria dan biologinya tuh berurut gitu. Tapi kalau nggak pakai fungsi kabel tabel ya nggak masalah juga sih, tinggal kita hapus. Kalau mau yang biasa-biasa aja gitu, yang nggak pakai kabel ya bisa aja sih fungsinya tuh sama kayak gini. Nah, tapi
outputnya tuh gini loh, kelihatan kayak berantakan gitu nggak sih yang program studinya, compang-camping lah, ini juga entah kemana gitu kan. Tapi kalau kita pakai fungsi yang tadi tuh yang ada kabelnya ini, itu tuh lebih rapi aja gitu outputnya. Itu doang sih bedanya. Nah ini tada, lebih rapi kan, lebih enak aja gitu dilihat secara visual. Kalau mau download fungsi kabelnya itu sendiri, kita bisa nyari di tools ini, terus install package, terus cari aja kabel extract. Nah ini, terus install. Berhubung aku udah install, kita bisa ceknya tuh di sini. Pertama itu kita lihat package. Nah ini tuh kan tadi belum ada ya. Ambil sini kabel ekstrak sama granit, dicentang. Soalnya kalau nggak dicentang tuh nanti nggak keluar output kayak tadi, error gitu. Jadi dicentang ya guys ya. Jadi buat ini tuh sama tabel yang biasa tadi, buat di visualnya sih, di perapiannya tuh kalau pakai kabel ekstra itu kan tampilan dengan gaya customnya tuh lebih rapi. Untuk di sini tuh kan ada baris ya. Nah baris ini itu kan ada akademik sama non akademik. Akademik ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah mahasiswa yang memiliki minat akademik di setiap program studinya. Kalau non akademik itu kan menunjukkan jumlah mahasiswa yang memiliki minat non akademik di setiap program studinya. Terus ada kolom. Kolomnya itu kan mewakili dari setiap prodi di Fakultas Sains ITERA. Seperti kayak sains data, sains atmosfer keplanetan, kimia, fisika, matematika, sains lingkungan, farmasi, aktuaria, sama biologi kan. Terus di bawahnya tuh menunjukkan nilainya, menunjukkan nilai distribusi mahasiswa berdasarkan minatnya itu. Kalau pakai menggunakan fungsi kabel ekstra atau kabel ekstra ini, seperti yang di atas ini, pakai kabel ekstra itu tuh buat fungsi gaya customnya aja sih, kayak bootstrap optionnya. Jadi di sini tuh kan ada strip ya, stripnya itu tuh menunjukkan warna yang berbeda-beda, baris ganjil dan genap untuk meningkatkan keterbacaan. Nih yang bagian ini strip. Terus kalau di hover yang ini, itu tuh buat sorotan ketika kursor diarahkan ke baris tertentu. Nah sedangkan kondensat ini menjadikan tabelnya tuh lebih ringkas. Terus ini ada full width, false. Itu tuh agar tabelnya tuh nggak melebar memenuhi layar, tapi menampilkan dia tuh ada di tengah dengan lebar optimal kayak gini. Jadi kan nggak melebar kayak tadi ya. Terus ada position center. Position center itu berarti kita tuh menempatkan tabelnya itu di tengah layar, bagus gitu visualnya daripada yang tadi. Kalau yang tadi itu kan kayak gini ya. Bedanya tuh kalau yang ini tuh kan nggak rapi outputnya, bisa dilihat sendiri kayak melebar kemana-mana gitu, penuh satu layar. Nah di sini tuh aku tadi pakai fungsi airbin. Airbin ini tuh untuk menggabungkan dari dua vektor, yaitu jumlah mahasiswa yang memilih minat akademik sama minat non akademik. Fungsi ini tuh buat menggabungkan baris per baris. Nah terus kalau fungsi stable ini tuh mengubah hasil gabungan ini tuh menjadi objek tabel kontingensi. Kita juga bisa sih nambahin nama-nama baris dan kolom dengan dim names. Nih dim names di kolom pertama itu menunjukkan kan kalau ini tuh program studi ya kan. Terus di kolom kedua itu menunjukkan jenis minat akademik sama non akademik. Terus fungsi dari print tabel kontingensi untuk menampilkan tabel kontingensi di konsol ini gitu.
Jadi sebenarnya bagusan yang mana ya fleksibel sih. Kalau kalian pengennya yang rapi, aku saranin yang pakai kabel ekstra tadi. Tapi pastiin dulu ya kalau kalian emang baru pertama kali nih gunain fungsi kabel ekstrak sama kernel itu, pakai yang kayak aku tadi, yang tools ini, sama di download dulu, diinstal dulu. Tapi kalau udah di download atau udah diinstal itu dicentang. Nah ini tuh yang versi rapinya, atau aku buat yang berantakan. Nah ini kan tadi penjelasannya udah. Oke. Buat selanjutnya itu ada uji chi-square. Uji chi-square ini akan jelasin sama teman aku. Buat aku tadi aku cuman jelasin dari tabel kontingensi itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Rosa Sregar dengan NIM 123450036. Di sini saya akan menjelaskan uji normalitas dari data minat. Data frame di sini digunakan sebagai pembuat data frame bernama data dengan 3 kolom. Minat di sini sebagai kolom berisi string yang menggambarkan kategori bidang ilmu. Akademik di sini kolom berisi data numerik yang mewakili jumlah minat dalam bidang tertentu untuk kategori akademik. Dan non-akademik digunakan sebagai kolom berisi data numerik yang mewakili jumlah minat dalam bidang tertentu untuk kategori non-akademik. Install package di sini digunakan sebagai menginstal library Nortest yang akan digunakan sebagai uji kenormalan pada data. KS Test Akademik digunakan sebagai uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji apakah data mengikuti atau melakukan uji distribusi secara normal. Lili Test Data Akademik digunakan sebagai fungsi Lili Test dari paket Nortest untuk menguji apakah data pada kolom akademik berdistribusi normal, dan Lili Test Non-Akademik untuk menguji normalitas pada kolom non-akademik. Dan print di sini digunakan untuk menampilkan hasil uji normalitas untuk kedua variabel dari tes akademik dan tes non-akademik. Untuk hasil Kolmogorov tes untuk data akademik, nilai P yang didapatkan yaitu 0,7427, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Dan untuk hasil Lilliefors tes untuk data akademik, nilai P yang dihasilkan yaitu 0,2932, dan untuk tes data non-akademik nilai P-nya sebesar 0,8993, sehingga dapat disimpulkan data ini berdistribusi secara normal. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Gani dari Prodi Sains Data. Di sini saya akan melakukan pengecekan pada data-data yang sudah didapatkan. Baiklah, di sini pertama di sini ada data aktuaria. Di sini dapat kita lihat ini bar plotnya ya. Dapat diperiksa ya kalau kedua ini benar ya, yang aktuaria di sini ada nilai akademiknya ada 40 dan untuk akademiknya sendiri ada 160. Nah, dan di bar plotnya juga ya benar ya, seperti itu ya. Lalu di sini ada biologi ya dapat dilihat lagi ya, ini agak lebih jelas. Untuk aktuaria di sini ada 160, dan untuk di sini ya benar. Lalu untuk yang akademiknya di sini 40 ya, di sini benar. Lalu untuk biologinya, untuk minat akademiknya ada 165 ya, benar, ini di atas 150, dan untuk non akademiknya ada 35 ya, di bawah 50 di sini. Lalu selanjutnya ada farmasi. Di sini farmasi ada 238 untuk minat akademiknya dan 62 untuk minat non akademiknya. Lalu di sini ada fisika. Untuk minat akademiknya ada 110, dan untuk non akademiknya ada 40. Lalu selanjutnya ada kimia. Di sini ada untuk nilai akademiknya ada 155, dan untuk nilai
non akademiknya ada 45. Lalu selanjutnya ada matematika. Matematika di mana untuk nilai akademiknya sendiri di sini ada 170 dan nilai non akademiknya ada 30. Lalu selanjutnya ada sains atmosfer dan keplanetan. Ya, di sini untuk sains atmosfer dan keplanetan di sini ada untuk ya bentar ya, di sini untuk sains atmosfer dan keplanetan untuk minat non akademiknya ada 80 dan untuk nilai minat akademiknya ada 120. Lalu selanjutnya di sini untuk sains data sendiri ada minat non akademiknya ada 72 dan untuk akademiknya sendiri ada 228. Ya, dapat dilihat di sini masih benar ya untuk buat-buatnya. Lalu terakhir di sini ada sains lingkungan kelautan, dan dimana di sini untuk nilai akademiknya ada 67 dan untuk nilai minat akademiknya ada 133. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Anthony Junior dengan NIM 123450109. Selanjutnya itu uji homogenitas. Homogenitas itu adalah kesamaan variansi antar kelompok-kelompok data gitu. Oke. Dan cara untuk mengimplementasikannya ke R itu seperti ini. Ini di sini ada data pria, datanya itu 60, 40, 20, dan wanita 50, 60, 40. Dan interpretasinya itu pokoknya jika nanti p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka variansinya itu tidak homogen. Dan kalau p-value-nya itu lebih besar atau sama dengan 0,05, maka variansinya homogen. Nah, caranya itu untuk mencari homogenitas di R, itu pertama kita gabungin dulu datanya. Oke, data pria, wanita gitu. Berarti udah digabungin. Setelah itu dibuat vektor. Ini buat variabel grup. Di grup vektor red si pria, wanita gitu, dan itu sama dengan 3. Nah, setelah itu untuk mencarinya homogenitas itu pakai library car. Jadi pertama kita ke tools dulu, install package-nya dan cari car gitu. Nah, ini jet install. Tapi karena di device ini udah diinstal, jadi nggak perlu install lagi. Langsung aja. Setelah udah diinstal, panggil library-nya, library car, dan ini pakai Levin-test data group. Ini hasilnya jadi seperti ini. Angka 1 sama 4 itu standar deviasinya gitu. Jadi kayak 1 setiap 4. Dan e-value ini menunjukin pokoknya semakin besar e-value, semakin menunjukkan kalau datanya itu beda gitu variansinya. Tapi karena di sini 0,8 berarti nggak ada bukti kuat kalau variansinya beda jauh gitu. Sama tadi kan ini p-value. P-value-nya ini p-value ya yang 0.4216 itu. P-value-nya kan ini lebih dari 0,05. Berarti data pria dan wanita ini homogen. Karena p-value-nya lebih besar dari 5. Yang artinya data pria dan data wanita ini memiliki kesamaan variansi yang cukup besar gitu. Sekian, terima kasih.